Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya'lam. Puji syukur kehadirat Allah ya Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya di yaumil akhir. Amin. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nita Nurhayati selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Giri Putra Suara dengan nomor pokok mahasiswa 222154132. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kalsium karbida pada proses pematangan buah mangga. Pada materi yang pertama saya akan membahas tentang buah mangga. Saya akan menyebutkan taksonomi buah mangga. Yang pertama kerajaannya itu Plantae, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya M. indica. Buah mangga merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari India. Tanaman ini kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Jenis mangga yang terbanyak ditanam Indonesia diantaranya Mangifera indica, yaitu mangga manis, golek, gedong, menalagi, dan cengkir. Mangga tergolong kelompok buah batu, berdaging dan berbentuk. Ukuran warna dan cita rasa atau aroma rasa beraneka. Bentuk mangga ada yang bulat penuh seperti mangga gedong dan bulat panjang seperti mangga manis. Buah mangga terdiri atas buah dan biji mangga. Tanaman mangga berbuah sekitar bulan Agustus sampai Oktober atau pada musim kemarau. Pada musim ini sangat baik pengaruhnya terhadap proses pembentukan dan pembesaran sampai 5 pemasakan buah di pohon. Buah mangga bermacam-macam, ada yang bulat penih, bulat pipih, bulat telur, bulat memanjang, atau lonjong. Buah mangga terdiri dari 3 lapisan, yaitu kulit, daging, dan biji. Komponen daging buah mangga yang paling banyak adalah air dan karbohidrat. Selain itu juga mengandung protein, lemak, macam-macam asam, vitamin, mineral, tanin. Adapun zat warna dan zat yang mudah menguap. Oke, baik, untuk materi kedua yaitu kalsium karbida ataupun karbid. Adalah sebuah senyawa kimia yang digunakan untuk mempercepat pematangan buah dengan rumus kimia CaC2. Senyawa murninya tidak berwarna, tapi kalsium karbida yang biasanya digunakan warnanya adalah abu-abu atau coklat dengan kandungan CaC2 hanya sekitar 80-85%. Sisanya adalah CaO, Ca3P2, CaS, Ca3N2, SiC, dan SiC. Selain itu, karena adanya kandungan pH 3 dan NH3, maka senyawa ini juga berbau menyengat. Pada penggunaan utamanya dalam industri adalah untuk pembuatan asetilen dan kalsium sianamida. Pada penggunaan kalsium sianamida, karbid digunakan dalam proses las karbid dan juga dapat mempercepat pematangan buah. Persamaan reaksi kalsium karbida dengan air yaitu CaC2 ditambah 2H2O menjadi C2H2 ditambah CaOH2. Karena itu 1 gram CaC2 menghasilkan 349 mili asetilen. Karbid juga mampu membantu mempercepat pematangan buah. Pada proses pematangan buah-buah terjadi karena
gas etilen yang dikeluarkan pada buah tersebut. Semakin banyak gas etilen yang meliputi buah, semakin cepat pula buah menjadi matang. Pada percobaan kali ini saya akan membuktikan bahwa pengaruh dari kalsium karbida terhadap buah yaitu dari gas etilen gas etilen yang mempengaruhi proses pematangan buah. Dan materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat alat dan bahan, pengerjaan, dan hasil. Yang pertama alat dan bahan, siapkan ember, 2 kain, kemudian buah mangga yang tua hijau mengkilat, dan kalsium karbida. Di dalam teknisi pengerjaannya yang pertama kita masukkan buah mangga ke dalam ember. Kemudian kalsium karbida ditutup oleh kain yang sedikit basah, kemudian letakkan ke dalam ember yang sudah berisi mangga. Kemudian tutup dengan kain lagi. Setelah itu kita tunggu 4-5 hari. Setelah kita tunggu, kita lihat hasilnya dan kita bisa membandingkan perbedaan antara buah yang menggunakan kalsium karbida dan buah yang matang secara alami. Untuk hasilnya bisa dilihat terdapat perbedaan antara buah yang menggunakan teknik karbit dan buah yang matang secara alami. Berikut penjelasannya. Pada gambar yang di atas bahwa dapat disimpulkan beberapa perbedaan, yaitu hasil karbit itu warna buah kekuningan, terus memiliki rasa yang kurang manis karena zat gula belum terbentuk sempurna. Kemudian hasil karbit itu cepat membusuk. Bisa terlihat dari gambar buahnya itu sedikit hitam. Kemudian ya buah itu tidak sehat karena tercampur zat kimia buatan. Kemudian proses pematangan alami terdapat warna buah hijau pekat, memiliki rasa yang manis karena proses pematangan secara alami sehingga zat gula terbentuk sempurna. Jadi kalau pematangan alami itu pembentukan zatnya itu sempurna terbentuk. Kemudian tidak cepat membusuk karena tidak ada zat kimia yang masuk ke dalam buah mangga tersebut. Kemudian tidak dicampur zat kimia buatan. Oke, pada materi selanjutnya yaitu pembahasan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pematangan buah dengan menggunakan karbit lebih cepat dibandingkan dengan pematangan secara alami. Kemudian, apa yang menyebabkan karbit dapat mempercepat proses pematangan? Setelah saya singgung, yang pertama, kalsium karbida atau karbit jika terkena air atau uap, air akan menghasilkan gas asetilin. Yang dimana gas asetilin ini struktur kimianya itu hampir sama dengan etilen alami atau C2H2, yaitu zat yang membuat proses pematangan kulit buah. Jadi penyebab dari kalsium karbida yang bisa mematangkan buah itu terdapat gas yang mirip dengan etilen alami, yaitu gas asetilin, yang dimana berfungsi untuk proses pematangan buah tersebut. Gas karbit ini akan menempel pada kulit dan uapnya akan diserap hingga ke dalam daging buah. Adapun dampak dari proses pematangan buah dengan karbit itu masuknya gas asetilin ke dalam buah yang menyebabkan pembusukan lebih cepat. Nah, itu ciri-ciri buah yang hasil karbit itu kebanyakan gampang buruk karena terdapat gas asetilin. Baik, selanjutnya pada kesimpulan, terdapat proses pematangan buah menggunakan kalsium karbida terjadi dengan penguapan terhadap karbit sehingga menghasilkan gas asetilin yang hampir sama dengan etilen alami C2H2 yang berfungsi sebagai proses pematangan kulit buah. Adapun kelebihan
Dan kekurangan dari proses pematangan dengan menggunakan karbit yaitu pematangan lebih cepat, memudahkan petani untuk panen lebih cepat. Akan tetapi banyak kekurangan dalam proses pematangan menggunakan karbit, itu rasa buah yang hambar dan kurang manis. Kemudian juga memiliki zat buatan yang dihasilkan oleh karbit, cepat membusuk, kekurangan zat gula, dan lain-lain. Maka dari itu, saran saya dari hasil penelitian ini, saya simpulkan bahwa jika ingin mendapatkan buah yang sehat, maka kita harus mengambil atau mengkonsumsi buah yang dalam proses pematangan secara alami. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.